Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Bogas Tufari dengan NPM 201705181. Ini merupakan mata kuliah dari teori bahasa dan automata. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 8 beserta UTS yang telah diberikan. Sini kita ke soal nomor 1 dari UTS-nya. Soal nomor 1 ini merupakan gambar soalnya dengan R sama dengan Q plus RP dan R sama dengan QP aksen. Langsung saja sini kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama ada kita Q0 sama dengan ekuivalen plus Q0 kali 0 plus Q2 kali 0. Ini merupakan persamaan 1. Lalu ada Q1 sama dengan Q0 kali 1 plus Q1 kali 1 plus Q2 kali 1. Q2 ini merupakan persamaan kedua. Lalu kita ke persamaan yang ketiga, yaitu Q2 sama dengan Q1 kali 0. Lalu kita sederhanakan. Yang pertama kita sederhanakan yang Q1. Q1 sama dengan Q0 kali 1 plus Q1 kali 1 plus Q2 kali 1. Lalu Q1 sama dengan Q0 kali 1 plus Q1 kali 1 plus Q1 kali 0 kali 1. Lalu yang selanjutnya Q1 sama dengan Q0 kali 1 plus Q1 dalam kurung dikali dalam kurung 1 plus 0,1. Ini disebut Arrhenius. Lalu Q1 sama dengan Q0 kali 1 kali dalam kurung 1 plus 0 kali 1 bintang atau aksen. Ini merupakan persamaan keempat. Kita dapatkan persamaan keempat, hasil keempat. Lalu kita sederhanakan yang Q2. Q2 sama dengan Q1 kali 0. Lalu Q2 sama dengan Q0 kali 1 dalam kurung 1 plus 0 kali 1 bintang kali 0. Ini persamaan yang kelima. Lalu ada Q0 sama dengan ekuivalen Q0 kali 0 plus Q2 kali 0. Lalu yang Q0 sama dengan ekuivalen plus Q0 kali 0 plus Q0 kali 1 kali dalam kurung 1 plus 0 min 1 bintang kali 0 kali 0. Q0 sama dengan ekuivalen plus Q0 kali dalam kurung 0 plus 1 dikali dalam kurung 1 plus 0,1 tutup kurung bintang pangkat bintang atau aksen Q0 kali 0 kali 0 kali 0 tutup kurung. Ini merupakan disebut Arrhenius juga. Lalu Q0 sama dengan ekuivalen dalam kurung 0 plus 1 dikali dalam kurung 1 plus 0,1 bintang kali 0 kali 0 bintang. Lalu Q0 sama dengan 0 plus 1 kali dalam kurung 1 plus 0,1 bintang kali 0 kali 0 bintang. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Berikutnya kita pindah ke soal nomor 2, yaitu buat pola regex dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke dalam bentuk DFA. Di sini saya dan kebanyakan Kabupaten Lampung atau Provinsi Lampung itu adalah plat nomor BE dan kode belakangnya bisa D, bisa E, bisa O. Di sini BE dan di sini DE0. Di sini BE-nya dilambangkan dengan angka yaitu 0 sampai 9 dan DEO-nya dilambangkan dengan AZ, alfabet A sampai Z. Lalu kita jawab BE dalam kurung BE dikali dalam kurung 0 sampai 9. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Lalu dalam kurung sama 0 plus 1 sampai 9. Lalu kita lakukan lagi dalam kurung 0 plus 1 sampai 9 hingga 4 kali. Di sini ada lagi 0 plus 1 hingga 9. Lalu kita dalam kurung kita sebutkan kode belakang yang biasanya ada. Di sini ada D plus E plus 0. Lalu kita dalam kurungkan lagi yaitu alfabet A plus B
plus C sampai dengan plus Z. Lalu di sini ada contoh, yaitu BE2288DZ. Nah, ini merupakan VSM-nya atau Final State Method-nya. Terdapat gambarnya seperti berikut. Lalu kita konversi DFA ke ekspresi reguler. Ini merupakan materi dari TBA, yaitu konversi DFA ke ekspresi reguler. Langsung saja, di sini terdapat gambarnya dengan keterangan R plus Q plus RP sama dengan R sama dengan IP bintang. Di sini sama dengan penjelasan tadi, atau di sini ada rumusnya dari soal nomor 1 tadi. Q1 plus E plus Q1 kali 0, ini merupakan persamaan 1, kita buat dulu, lalu kita buat persamaan 2, lalu kita buat persamaan ketiga, kemudian final state Q1 nya kita sederhanakan hingga kita dapatkan dengan menggunakan hukum Ardennes. Lalu final state 2 nya juga kita cari dengan menggunakan hukum yang sama, hukum Ardennes. Lalu di sini terdapat R sama dengan 0 bintang plus 0 bintang min kali 1 dalam kurung 1 bintang sama dengan 0 bintang E plus 1 dalam kurung 1 bintang. Ini merupakan hukum E plus R bintang sama dengan R bintang. Dengan kita dapatkan hasilnya yaitu 0 bintang 1 bintang. Lalu konversi reguler ekspresi ke finite automata. Di sini ada konversi regex berikut ke finite regex berikut ke finite automata. Soal yang pertama BA kali B. Lalu yang kedua ada A plus B dikali C. Di sini adalah jawabannya. Di sini jawaban yang pertama. Lalu di sini ada jawaban yang kedua. Lalu yang selanjutnya ada pumping lemma. Pumping lemma digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak reguler atau non-reguler. Terdapat kasus yaitu jika A adalah bahasa reguler dan A memiliki pumping length P di mana diambil sebuah string S di mana matriks S lebih dari sama dengan P dibagi menjadi 3 bagian. S sama dengan X, Y, Z yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, X, Y pangkat I, Z ekivalen A untuk setiap I sama dengan lebih dari sama dengan 0. Lalu matriks Y sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada matriks XY sama dengan kurang dari sama dengan P. Kita contoh pumping lemma. Yang pertama, menggunakan pumping lemma buktikan bahwa bahasa A sama dengan berikut tidak reguler. Langsung kita jawab. Yang pertama, langkah-langkahnya asumsikan A adalah regular language atau bahasa reguler. Lalu yang kedua, pumping length-nya sama dengan P. Dan yang ketiga, S sama dengan 0 pangkat P, 10 pangkat P1. Misalkan P-nya sama dengan 7. Lalu di sini kita lakukan bilangannya 00 00 00 00 01 00 00 00 01. Lalu kita bagi ke dalam, di sini ada X, lalu yang ini kita bagi menjadi Y, dan yang ini kita bagi menjadi Z. Angka yang keempat, XY pangkat I sama dengan Z. Lalu yang selanjutnya XY, I-nya tadi diketahui yaitu 2, kemudian Z. Dengan hasilnya 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01. Lalu langkah yang kelima, matriks Y sama dengan lebih dari 0. Lalu yang keenam, matriks XY kurang dari sama dengan P. Lalu materi yang selanjutnya ada tata bahasa atau grammar reguler. Tata
Tata bahasa reguler digunakan untuk mengefektifkan penulisan dalam bahasa, yaitu bahasa komputer atau mesin. Berikut tipe grammar berdasarkan Noam Chomsky. Tipe grammar, yang pertama ada sini bagian-bagian tabelnya, ada tipe grammar yang diterima, bahasa yang diterima, dan automaton. Kita ke tipe 0, yang pertama ada tipe 0. Grammar yang diterimanya itu unrestricted grammar. Lalu bahasa yang diterima recursive enumerable language. Lalu automatonnya yaitu Turing mesin. Kita selanjutnya ke tipe yang pertama, maksudnya ke tipe 1. Grammar yang diterima context sensitive grammar. Lalu bahasa yang diterima context sensitive language, dan automatonnya linear bounded automaton. Lalu kita ke tipe yang kedua, grammar yang diterimanya adalah context free grammar, bahasa yang diterima context free language, dan automatonnya pass down automaton. Kita ke yang terakhir yaitu tipe 3, grammar yang diterima yaitu regular grammar, dan bahasa yang diterima yaitu regular language, dan automatonnya finite state automata atau automaton. Ada contoh grammar reguler. Grammar G secara formal dapat dideskripsikan dalam P tupless G sama dengan V, T, S, P, di mana V itu merupakan himpunan variabel atau non-terminal simbol. Kemudian T himpunan simbol terminal, dan S simbol start, serta P yaitu production rules terminal dan non-terminal. Contohnya di sini ada G sama dengan dalam kurung S, A, B, dalam kurung A, B, S, S, tanda panah AB, yaitu lalu ada A dengan diwakilkan A kecil, B diwakilkan B kecil. P-nya kita ketahui yaitu S, A, B, lalu T-nya kita ketahui A, B, lalu S-nya kita ketahui sama dengan S, dan P-nya S, AB, A, yaitu A, B, dan diwakili B kecil. Contoh string yang dapat dibentuk dari grammar tersebut adalah S sama dengan AB, kemudian A, B besar kapital semua, lalu A kecil B besar, lalu ada A kecil B kecil. Mungkin itu tadi merupakan presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dari penyampaian materi ataupun dari UTS-nya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.